Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnania dari Program Studi Manajemen Universitas Borneo, Tarakan, dengan NPM 224040108. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan artikel internasional yang saya pilih berdasarkan tema sifat-sifat kepemimpinan. Artikel ini berjudul Understanding Wise Leadership Employees Perspective in Oman's Government Sector, yang artinya memahami kepemimpinan bijaksana perspektif karyawan di sektor pemerintahan Oman. Jadi, artikel ini membahas pentingnya kepemimpinan bijak atau wise leadership dalam organisasi, khususnya di sektor pemerintahan Oman. Kepemimpinan bijak ini atau wise leadership ini dipahami sebagai model yang memadukan 4 dimensi. Nah, yang pertama ada kecerdasan praktis, yang kedua integritas moral, yang ketiga kemampuan memotivasi, dan yang terakhir itu kerendahan hati. Konsep ini penting karena organisasi modern sekarang ini menghadapi banyak kompleksitas, sehingga pemimpin itu tidak hanya cukup cerdas dan visioner, tapi juga harus etis, rendah hati, dan mampu menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama. Selanjutnya tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih pegawai dari pemerintahan Oman ini memandang sifat-sifat kepemimpinan atau wise leadership ini dari pimpinan mereka. Nah, penelitian ini dilakukan dengan survei menggunakan kuesioner berdasarkan kerangka Hashi dan Storti pada tahun 2023. Jadi kerangka Hashi dan Storti ini membagi kepemimpinan bijak ke dalam 4 dimensi, di mana yang pertama itu ada kecerdasan intelektual, terus yang kedua mendorong tindakan, yang ketiga perilaku moral, dan yang terakhir itu kerendahan hati. Oke, jadi dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa secara umum pemimpin di Oman ini dinilai memiliki sifat-sifat kepemimpinan bijak atau wise leadership yang cukup baik, di mana berdasarkan 4 dimensi yang saya sebutkan tadi, yang tertinggi itu adalah sparring action atau kemampuan mendorong tindakan. Jadi sparring action ini atau kemampuan mendorong tindakan ini memiliki skor 11,53 dari 16. Nah, yang artinya adalah pemimpin itu dinilai cukup efektif dalam memberikan arahan, memotivasi, dan juga menyatukan tujuan organisasi dengan tujuan pribadi mereka. Maksudnya tujuan pribadi bawahan. Terus selanjutnya adalah dimensi moral konduk atau perilaku moral. Nah, dimensi moral konduk ini atau perilaku moral itu juga dapat skor tinggi, yaitu 11,21, yang menunjukkan bahwa si pemimpin ini dianggap adil dan berintegritas. Nah, untuk intellectual sharpness atau kecerdasan intelektual ini memiliki skor 10,79. Yang artinya itu pemimpin mampu membuat keputusan rasional dan berpikir ke depan. Namun kelemahannya adalah kurangnya mengakui keterbatasan pengetahuan. Sementara itu dimensi yang memiliki skor terendah dari ketiga skor yang saya sebutkan itu adalah cultivating humanity atau kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini memiliki skor 10,12. Jadi, dimensi inilah yang paling rendah dari yang sebelum-sebelumnya yang saya sebutkan. Yang artinya itu pemimpin jarang mengakui kesalahan dan masih kurang terbuka untuk belajar dari bawahan mereka. Penelitian juga menemukan bahwa faktor usia itu memengaruhi persepsi pegawai. Kenapa? Karena pegawai yang lebih tua itu cenderung memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap kepemimpinan bijak. Mungkin karena mereka itu kan lebih menghargai nilai kebijaksanaan seiring bertambahnya pengalaman. Nah, sementara itu, untuk gender, pendidikan, maupun perbedaan instansi, itu tidak memiliki atau tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Kesimpulannya adalah,
Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan bijak itu terdiri dari 4 dimensi utama, yaitu kecerdasan intelektual, terus kemampuan mendorong tindakan, perilaku moral, dan yang terakhir kerendahan hati. Jadi ada 4 dimensi utama. Nah, dari keempat dimensi tersebut, pemimpin di Oman itu dinilai cukup baik dalam aspek motivasi dan juga perilaku moral. Nah, artinya mereka itu mampu memberikan arahan, memotivasi tim, sekaligus menjaga integritas dan keadilan. Namun, kelemahan yang terbesar ada pada kerendahan hati, di mana pemimpin ini masih enggan mengakui kesalahan dan juga kurangnya membuka diri untuk belajar dari bawahannya. Nah, jika hal ini dibiarkan, ini bisa berpengaruh terhadap budaya organisasi, khususnya dalam mendorong inovasi dan juga keterbukaan. Nah, oleh karena itu, program pengembangan kepemimpinan di sektor pemerintahan Oman ini perlu menekankan pada pembentukan sikap rendah hati dan juga kesadaran diri, serta keberanian untuk menerima masukan dari orang lain. Nah, jadi dari penelitian ini kita bisa belajar bahwa kepemimpinan bijak atau wise leadership itu adalah kumpulan sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi kekuatan terbesar pemimpin itu ada pada kemampuan memotivasi dan juga menjaga perilaku moral. Nah, sementara kelemahan utamanya adalah kurangnya kerendahan hati. Oleh karena itu, pengembangan kepemimpinan itu perlu lebih menekankan sikap rendah hati, keterbukaan, serta kesadaran diri. Jadi demikianlah presentasi dari yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.